Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jumpa kembali di channel kami Danis Putra Arsitek. Channel yang ingin selalu berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan tentang cara menangani toko bahan bangunan yang simple, yang praktis, yang menarik dan yang menyenangkan. Di video kali ini adalah video hasil rekaman tim DPA manajemen yang berada di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Nah, ini di kota Bau-Bau teman-teman. Ini kota ya lumayan perjalanannya lumayan memakan waktu. Lumayan memakan tenaga karena tidak ada perjalanan dari Surabaya ke Bau-Bau langsung, itu enggak ada. Jadi pesawat juga transit 2 kali. Setelah itu dari Kendari kita naik kapal cepat. Kapal cepat masih 5 jam. Nah, ini dari toko awal teman-teman. Toko ini kosong blong. Setelah itu pemiliknya namanya Pak Rasid itu minta dibimbing untuk membuka toko bahan bangunan. Nah, Pak Rasid sendiri adalah seorang kontraktor di Bau-Bau dan di Kendari. Jadi toko ini kosong, terus Pak Rasid menyerahkan kepada tim DPA untuk ditata, untuk dibimbing, untuk disetting menjadi toko bahan bangunan. Mengingat Pak Rasid sendiri adalah kontraktor, nanti untuk kebutuhan konstruksinya sendiri, bidang pekerjaannya sendiri nanti bisa mengambil dari toko ini. Ya, tim kami kalau membimbing seperti ini teman-teman. Makanya alhamdulillah sampai sekarang tim DPA sudah hampir keliling Indonesia. Mulai dari Pekanbaru, Kendari, Bau-Bau, bulan depan ke Labuan Bajo. Setelah itu Jayapura sudah dilalui semua. Untuk Sumatera juga pernah, Sulawesi sudah pernah, Irian Jaya, Jayapura pernah, ujung barat dari Pulau Jawa juga pernah, di kota yang ada Cilegon. Cilegon itu Banten, ujung barat kota Pulau Jawa. Ya, mendirikan toko memang seperti itu teman-teman. Kalau menurut saya segala jenis usaha lah, segala jenis usaha itu ya memang perlu mentor, perlu pembimbing. Meskipun kita sendiri kadang-kadang ilmu di lain bidang itu lebih pandai daripada ilmu toko bahan bangunan. Teman-teman yang saya bimbingin teman-teman itu bukan sekedar orang pinter, kadang-kadang bukan sekedar orang pinter, dan kadang-kadang ya juga yang mempunyai pangkat, mempunyai kedudukan. Ada ya yang doktor itu ya juga ada yang saya bimbing itu. Nah, beginilah teman-teman, kalau memang orang minta dibimbing itu berarti dia itu merasa tidak bisa di bidangnya, tidak menguasai di bidangnya, meskipun di bidang lain dia menguasai. Ya, itu namanya orang rendah diri. Ya, orang rendah diri seperti itu. Dan kadang-kadang juga yang kedua tidak mau resiko, daripada nanti menata sendiri, nanti mendirikan sendiri, pasti kendala-kendalanya banyak dan tidak ada yang membimbing, tidak ada yang ditanya, tidak ada yang memberitahu, tidak ada yang mengarahkan. Kalau seperti ini nanti kan kita arahkan yang mana. Jadi saya kalau menata toko bukan hanya sekedar menata teman-teman, bukan hanya sekedar menata. Kalau semua yang saya bimbing itu bukan sekedar toko itu saya ambil dagangan, setelah itu saya tata tokonya, setelah itu saya tinggalkan begitu saja. Tidak teman-teman. Alhamdulillah sampai saat ini, makanya ya kami dipercaya di semua banyak di banyak teman-teman yang di daerah-daerah, meskipun yang di Jawa sendiri.
Karena bimbingan di tempat kami itu bukan sekedar menata, memberi dagangan, tetap kami bimbing sampai benar-benar berjalan. Jadi toko ini nanti dari nol sampai toko itu dagangannya itu sudah terdisplay, dagangannya sudah ada di dalam laci, setelah itu dagangannya sudah terbarcode, dan sistemnya sudah berjalan. Itu pun kami tidak meninggalkan begitu saja. Padahal seandainya kita tinggalkan sudah bisa berjalan. Ini nanti tim hari ketiga sudah dibimbing teman-teman, sudah dibimbing siapa yang akan menjaga toko. Itu kita ajak komunikasi, kita ajak bicara, kita bimbing, kita kenalkan itu barang-barang di toko ini. Kita kenalkan tempat-tempatnya di toko ini. Ya, jadi kita nanti teman-teman tahu tim itu begitu opening, begitu buka itu langsung bisa berjalan. Dan kalau memang ada kendala tetap kita dampingi sampai benar-benar nyaman, sampai benar-benar jalan. Misi kami memang seperti itu teman-teman. Misi kami memang bukan hanya sekedar mencari keuntungan materi. Misi kami ya tetap seperti di seperti di moto video kami, ingin menjadi yang bermanfaat bagi sesama. Nah ya seperti itu saja, karena saya bisanya ya seperti ini, bisanya membimbing seperti ini ya, yang bisa bermanfaat ya ini saja yang saya sampaikan, yang saya berikan. Adapun hasil imbalan itu nanti Allah yang memberikan, bukan kita, bukan manusia teman-teman, bukan manusia. Saya tidak berharap dari manusia, dari siapapun lah. Ya seperti itu. Jadi yang penting kita bimbing, yang penting kita itu maksimal cara membimbingnya, maksimal cara menatanya, maksimal supaya benar-benar yang kita bimbing itu nyaman. Itu prinsip saya nomor 1. Adapun hasil itu nomor sekian teman-teman, nomor sekian. Makanya alhamdulillah sampai sekarang teman-teman yang saya bimbing itu banyak yang mengucapkan terima kasih. Setelah itu masih tetap konsisten, kadang-kadang minta dagangan dari saya. Karena apa? Karena dagangan yang saya tata ini bukan sekedar hanya layak untuk dijual. Karena ya memang saya memberikan itu bukan hanya layak untuk dijual ulang, tapi memang harganya memang harga grosir, harganya memang harga kulaan teman-teman. Jadi meskipun itu murbaut, meskipun barang-barang ricikan, itu memang saya ngambilnya itu ngambil koli, setelah itu saya ecer. Karena kalau teman-teman sendiri membeli dengan eceran itu distributor atau di supplier belum tentu bisa, karena memang supplier kadang-kadang tidak mau membuka dos. Seandainya kita membeli kunci pintu, kadang-kadang ya, minimal order 1 dosen. Nah, kalau memang kita 1 dosen semua, ya nanti barang kita terpusat di satu tempat atau di satu barang, tidak menyebar. Kalau kita mengambilnya setengah dosen, atau kalau barang yang memang jumlahnya banyak, kita ngambil yang 10 piece. Ya, kalau memang bisa kayak cat itu, kalau distributor kadang-kadang ya 1 dosen atau 1 dus. Ya kalau memang kita bisa, ya kita kasih 10, kita kasih 5. Bahkan untuk cat-cat yang slow moving itu teman-teman yang modalnya kecil itu biasanya saya kasih itu berapa jumlahnya? 2 kaleng, 3 kaleng. Supaya apa? Supaya kelihatan menyebar, supaya kelihatan dagangannya itu banyak. Karena kalau ditata, kaleng itu tidak kelihatan belakangnya, tidak kelihatan kan. Nah, demikian teman-teman. Ini di bau-bau, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang ingin menata toko. Dan saya sampaikan semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semoga kita semua tetap dalam mencari rezeki, mendapatkan rezeki yang berkah, yang melimpah. Dan yang ketiga, semoga kita semua menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi sesama. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.